merdeka. Merdeka. Hitungan suara adalah Sri Sultan dengan jumlah suara 3, Urip Sumoharjo dengan jumlah suara 21, Sudirman. Maaf saya terlambat. Perhitungan suara ini belum selesai. Semua suara sudah habis dihitung. Dan jumlah suara sudah sesuai dengan yang hadir di dalam ruangan ini. Tapi saya membawa 6 mandat dari Komandan Divisi dan Komandan Resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk memilih Sudirman. Di negeri yang kaya akan alam budaya dan semangat juang, hidup seorang pahlawan besar yang tak pernah lelah mempertahankan tanah airnya meskipun dalam keadaan sakit. Dialah Jenderal Sudirman, sosok legendaris yang keberaniannya menembus batas logika, memadukan antara fakta yang nyata dan cerita mitos yang berkembang di tengah masyarakat. Kisah Jenderal Sudirman adalah kisah perjuangan, ketabahan, dan semangat pantang menyerah yang terus dikenang dari generasi ke generasi. Namun, seperti halnya tokoh-tokoh besar lainnya, kisahnya dibalut oleh fakta sejarah yang nyata dan mitos yang mempertegas citranya sebagai pahlawan yang tak terkalahkan. Jenderal Sudirman bukanlah seorang bangsawan atau anak orang kaya. Ia lahir di sebuah desa kecil di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Sejak kecil, Sudirman sudah menunjukkan sifat kepemimpinan dan disiplin yang tinggi. Dididik di lingkungan religius, ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang berkarakter kuat dan memiliki nilai-nilai luhur yang kelak membentuk jati dirinya sebagai seorang pejuang. Saat masa penjajahan Jepang, Sudirman bergabung dengan Peta Pembela Tanah Air, sebuah organisasi militer bentukan Jepang yang bertujuan melatih para pemuda Indonesia untuk melawan sekutu. Disinilah bakat kepemimpinan dan strategi militer Sudirman mulai terlihat. Tak hanya dikenal sebagai sosok yang tegas dan berani, Sudirman juga memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap sesama dan selalu memperjuangkan keadilan. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pada usia yang sangat muda, 29 tahun. Namun, kisah kepahlawanannya tidak hanya berhenti di sini. Saat agresi militer Belanda kembali membayangi tanah air, Sudirman menjadi sosok yang tak tergantikan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Fakta sejarah yang paling terkenal tentang Jenderal Sudirman adalah perannya dalam Perang Gerilya. Pada akhir tahun 1948, Belanda melancarkan agresi militer Belanda II, di mana mereka mencoba merebut kembali Indonesia dengan menyerang kota-kota besar, termasuk Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Republik. Dalam situasi yang genting, Jenderal Sudirman mengambil keputusan yang sangat berani meskipun menderita penyakit tuberkulosis yang parah. Ia memutuskan untuk memimpin perang gerilya di hutan dan pegunungan Jawa. Dalam kondisi sakit, dengan paru-paru yang lemah, Sudirman tetap memilih untuk berada di garis depan bersama pasukannya. Bersama pasukan gerilya, Sudirman bergerak dari satu hutan ke hutan lain, dari pegunungan ke lembah dan bersembunyi dari kejaran tentara Belanda. Meskipun sakit, semangatnya tak pernah surut. Setiap hari ia memberikan instruksi kepada pasukan, merancang strategi yang membuat Belanda kewalahan. Salah satu fakta menarik adalah bahwa meskipun Sudirman harus sering ditandu karena kondisinya yang lemah, ia tetap memberikan semangat kepada prajurit-prajuritnya dengan kalimat-kalimat yang membangkitkan moral. Lebih baik kita hancur lebur daripada dijajah kembali adalah salah satu perkataannya yang terus diingat hingga kini. Seiring dengan ketokohannya yang semakin besar, di tengah-tengah masyarakat mulai berkembang cerita-cerita yang berbau mitos. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah bahwa Jenderal Sudirman dianggap kebal terhadap peluru dan senjata musuh. Konon banyak yang percaya bahwa selama ia bergerilya di hutan-hutan Jawa, tak satupun peluru Belanda yang mampu melukai tubuhnya. Cerita ini berkembang luas di kalangan rakyat yang kagum pada keberaniannya. Mitos ini meskipun tidak benar secara harfiah, menggambarkan betapa besar rasa hormat
hormat dan kagum rakyat Indonesia terhadap Sudirman yang dianggap memiliki kekuatan lebih dari sekadar manusia biasa. Selain kebal senjata, ada pula mitos yang menyebutkan bahwa Sudirman memiliki ilmu kanuragan, yaitu ilmu kebatinan, yang membuatnya mampu menghadapi musuh dengan kekuatan spiritual. Dalam budaya Jawa, tokoh-tokoh besar seringkali dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan gaib atau mistis, dan Sudirman tidak luput dari hal ini. Namun tentu saja, keberanian dan kehebatannya bukanlah karena kekuatan mistis, melainkan karena kecerdasan strategis dan semangat juangnya yang luar biasa. Salah satu fakta yang paling menyentuh dari kisah Jenderal Sudirman adalah kondisinya yang sangat sakit selama perang gerilya. Ia menderita tuberkulosis yang sangat parah dan banyak orang meragukan kemampuannya untuk bertahan di medan perang. Namun Sudirman menunjukkan bahwa semangat bisa mengalahkan segala keterbatasan fisik. Meski tubuhnya lemah, ia tidak pernah mengeluh. Dalam banyak catatan sejarah, Sudirman sering ditandu oleh para prajuritnya dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan ia tetap memberikan arahan dan keputusan penting bagi pasukannya. Namun, di balik fakta tersebut, berkembang pula mitos bahwa Jenderal Sudirman hanya memiliki satu paru-paru yang berfungsi selama perang gerilya. Meskipun populer, tidak didukung oleh bukti medis yang jelas. Yang benar adalah bahwa Sudirman memang menderita penyakit paru-paru, tetapi tidak ada catatan yang menyebutkan bahwa salah satu paru-parunya benar-benar tidak berfungsi. Kisah ini lebih merupakan cara untuk menggambarkan betapa besar penderitaan dan perjuangan yang dilakukannya, meskipun dalam kondisi yang sangat lemah. Setelah berbulan-bulan bergerilya, pada tahun 1949, Belanda akhirnya terpaksa mengakui kekuatan perjuangan Indonesia. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan semangat juang rakyat yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Meskipun dalam kondisi sakit, Jenderal Sudirman berhasil memimpin pasukan menuju kemenangan. Pada akhir tahun 1949, Belanda akhirnya menyerah dan mengakui kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Kemenangan ini bukan hanya karena kekuatan senjata, tetapi juga karena ketabahan dan keteguhan hati Jenderal Sudirman yang terus memimpin perjuangan, bahkan ketika tubuhnya dilanda penyakit. Rakyat Indonesia pun mengenangnya sebagai pahlawan besar, seorang jenderal yang berjuang bukan hanya dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan semangat yang tak pernah padam.